Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembicaraan kita pada hari Minggu yang lalu, malam Jumat subuh Jumat yang lalu, di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumihi. Yang maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannati babun, di dalam surga itu ada satu pintu. Jadi surganya itu 8, pintunya banyak. Maka di antara pintunya ada salah satu namanya ar-rayyan. Ar-rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Pintu tersebut tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang puasa. Jadi ada khusus nanti pintu yang dimasuki, dilewati oleh orang-orang yang puasa. Ada juga satu pintu namanya pintu babud duha. Babud duha ini nanti begitu sudah kiamat terjadi, kemudian dibangkit kembali manusia, maka di situ ada suara keluar. Malaikat itu langsung memanggil, ainal ladzina kanu yusalluna ad-duha. Di mana orang-orang waktu di dunia dulu yang suka gemar sembahyang duha, ayo masukkan lewat pintu ini. Jadi ya mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala, sesibuk-sibuknya sampat barang berduha. Nah, ujian Nabi Abu Hurairah diwasiati, awsani khalili bi thalasi khisalin. Kekasihku, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Yang pertama, rak'ataid duha. Rasulullah mewasiatkan sembahyang 2 rakaat sembahyang duha. Itu minim banget dah, kada kau lagi jangan dikurting-kurting, kalau pang serakaat saja sembahyang duha kada kawa. Itu 2 itu sudah. Mun hendak nama ambil 4 kah, 8 kah, nah itu silahkan aja. Ya. Tapi ujar Tuan Syekh Muhammad Saman, yang paling bagus tuh 8. Padahal paling banyak 12. Ajak kita tuh yang paling banyak duit tuh, yang banyak tuh yang bagus. Ada ini rakaat yang paling banyak jumlahnya tuh 12, tapi yang paling afdal 8. Nah kira-kira apa hitungan 8 tuh maka paling bagus? Nah, banyak itu rahasianya. Angka 8 itu jangan dilihat dari tulisan yang bahasa kita yang 1, 2, 3, 4, 5 lah, 6, 7, 8 bagus kalau bulat kana. Ada bahasa Arab lain lagi, wahid isnan salasa, tulisannya 8 tuh dia naik piramid. Itu makanya Tuan Syekh Muhammad Saman dalam amalan surat Al-Fatihah, beliau lebih condong kepada angka 8. 18, 18, 18, 18, 18, 28. Jumlahnya 100 itu. Jadi habis sembahyang subuh 18, habis zuhur 18, habis asar 18, habis maghrib 18, nah habis isya baru 28. Itu ada rahasia di situ. Ya. Ada Imam Ghazali kada? Sini mengambil nang 21, 22, 23, 24, 10. Itu Fatihahnya. Nah, jadi sembahyang duha tadi. Jadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, yang pertama rak'ataid duha. 2 rakaat sembahyang duha. Yang kedua, bisaumi salasati ayyamin fi kulli syahr. Puasa dalam sebulan itu disunnahkan, dianjurkan oleh Nabi, puasa sunnatnya 3 hari. Nah, 3 hari ini ada orang mengkaitakan, menghubungkan kepada puasa yang disebut dengan ayyamul bid, hari putih.
13, 14, 15 ada puasa. Ada juga awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Jadi terserah aja tuh hendak puasa. Yang penting jumlahnya dalam sebulan itu 3 hari. Tuh. Jaka 4, jaka 5 misalnya. Tapi itulah Rasulullah 3 gitu. Ternyata begitu kita perhatikan setiap kebaikan itu lipat gandanya itu 10. Jadi kalau kita puasa sebulan dalam sebulan itu 3 kali, sama halnya kita puasa 1 bulan. Nilainya tuh, nilainya. Sama dengan puasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan puasa kita, lalu ditambahi 6 hari di bulan Syawal, maka ujar Nabi faka'annama, seolah-olah, artinya nilai yang didapat seolah-olah seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, kembali kepada wasiat yang ketiga, yaitu ujar Nabi wa ayyutira qabla ayyanama, hendaklah berwitir sebelum guring. Itu kalau kita membiasakan seperti itu. Jadi habis ba'diyah isya gawe aja witir. Witir. Itu paling sedikit serakaat. 3, tapi kan masa serakaat. Jadi malaikat mau pala bener sekong nek. Tulis serakaat saja witir. 3. Nah, 3 itu 2 rakaat pertama ayatnya sabbihis di rakaat pertama, di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Nah, salam, habis itu baru berdiri 1 rakaat seperti biasa. Maka disebutkan ada ulama memedahkan yang namanya Ramadan ini disebut dengan madrasatun tarbiyatun. Artinya apa? Bulan Ramadan ini merupakan suatu pendidikan supaya di luar Ramadan gawean kita tuh nang witir tiap malam tuh ada lanjut gitu. Ya, itu. Jadi 3. 1 sembahyang duha 2 rakaat, 2 puasa 3 hari di setiap bulan, puasa sunnah. Yang ketiga berwitir sebelum tidur. Kemudian warawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza dahala syahrul ramadan futihat abwabul jannah. Abu Hurairah meriwayatkan, ujar Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannati, dibuka pintu-pintu surga, dibuka selibar-libarnya. Wa gulligatit abwabun nari, dan ditutup pintu-pintu neraka. Jadi surganya dibuka, nerakanya ditutup. Sampai di situ aja kah? Kada. Wasufidatis syayatin, setan-setan diikat. Nah, jadi demo setannya kada terima. Ujar setan, nah kami ini sudah ada kontrak lawan Allah Ta'ala, khusus bulan puasa kami dibargul. Jadi bila ada nang macal juga hari puasa nih, itu jangan salahkan kami. Itu sidakam dia tuh. Yang manusianya kesetanan, nah, diikat. Nah, bahari ada kisah di hulu sungai, mamanya meninggal, meninggal 3 hari Ramadan, membangkit. Selama Ramadan kan ada muncul, begitu malam hari raya habis masak habang serinjing diaduknya, dimakannya. Nah, cuman bahari itu banyak orang alim tuh, masya Allah. Jadi setiap orang membangkit tuh datang ke sidin bepadah, kayak nah bangkit kayak, aku jadi sidin kan jangan berjalan, nah di rumahnya aja begana bersupan dengan keluarga. Nah, orang tua bahari itu ada pawang hantu. Entah di pengalamannya ada aja nak itu, cuma orang ketemu bepadah. Pawang api gitu juga, asal hendak kebakaran datang hantu api bepadah. Kami hendak main di situ nah. Kada usah, kada kawa. Ganal ke halus kah? Kekanakan aja sudah. Nah, makanya almarhum guru sekumpul kan bepadah. Tapi kada boleh menentukan waktu. Kada boleh menentukan khusus tempatnya. Paling diberi isyarat. Rahatan pengajian almarhum guru sekumpul, ujar sidin hati-hati Palangkaraya, Jalan Sulawesi.
Terus sampai 2 hari bam penyala. Nah kada boleh mendakan di rumah Hikam kan hati-hati kebakaran malam esok. Itu namanya membuka rahasia Allah Ta'ala terang-terangan, kada amanah ngarannya. Jadi walaupun tahu tuh paling-paling diberi sinyal gitu. Hati-hati uji siden. Almarhum Guru Suhaimi Sukamara selesai studi banding di Jogja, seluruh anggota di DPR tulakan. Begitu selesai acara ujur siden, tolong berataan jangan ada yang bermalamnya lagi, kita langsung bulik. Nangaran Tuan Guru mbawai bulik kan berataan. Jakanya begena di Jogja pas gempa nang dasar itu. Jalannya. Ini. Jadi kembali kepada hadis Nabi tadi. Jadi ujar setan kami ini sebab apa? Bulan puasa itu diikat. Diikat. Jadi tak kisah nang si bangkit tadi ditanya, kenapa yang bulan puasa itu kada muncul? Wah, kami diikat. Pas malam lebaran selesai maharunya. Bahiri itu alim-alim tapi banyak juga yang mati jadi hentuk. Banyak. Kemudian menada munadin ya bagiyal khairi halumma wa ya bagiyal syarri uqsur. Di malam pertama di bulan Ramadan ada suara malaikat yang menyeru, yang memanggil-manggil ya bagiyal khairi, pelaku-pelaku kebaikan, halummu ayo semangat tingkatkan. Wa ya bagiyal syarri uqsur, wahai pelaku-pelaku maksiat ampih berhenti. Kenapa? Bulan Ramadan. Ini himbauan dari atas langit seperti itu. Kemudian di antara kewajiban-kewajiban kita di dalam menyikapi bulan suci Ramadan secara zahir, Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala beliau mencatat kewajiban kita secara zahir dalam hal berpuasa ada 6. Yang pertama, muraqabatu awwali syahri ramadhana wa dzalika bi ru'yatil hilal fa in ghumma fastikmalu 30 yauman min sya'ban. Yang pertama kewajiban kita adalah mengamati, memperhatikan, mengintai-ngintai. Apa yang diintai? Awal bulan Ramadan. Maka dalam hadis dikatakan Nabi itu kalau sudah bulan Sya'ban, Nabi itu yatahaffazu ma lam yatahaffazu fi ghairiha. Nabi itu selalu mewanti-wanti, selalu berjaga-jaga. Kalau sudah bulan Sya'ban, beliau selalu menjaga-jaga bulan, terutama begitu tanggal 29 Sya'ban. Itu dijaga, diperhatikan banget. Kenapa? Kalau besok itu satu Ramadan. Jadi ini ada 2. Apabila dengan melihat bulan hari ini 29, mestinya besok 30. Tapi karena sudah ada bulan, maka istilah orang Bahar itu apa? Hidup apa? Lumus langsung hidup sehari. Artinya apa? 2 bulan 29 hari Sya'ban, besoknya langsung Ramadan. Nah, itu kalau melihat bulan. Fa in ghumma, andai kata bulan itu tertutup, kada kelihatan, fastikmalu 30 yauman, hendaklah disempurnakan bulan itu, Sya'ban itu 30 hari. 30 hari. Sempurnakan Sya'ban 30 hari. Kalau sudah 30 hari, jangan hendak ditunda-tunda lagi. Kalau habis belum lagi tambah sehari kena kawa. Itu sudah wajib puasa. Wajib puasa. Kenapa? Sya'ban sudah 30, kan usah nunggu bulan lagi. Kemudian yang kedua, wala budda likulli niyatin fi kulli lailatin mubayyitatin muayyanatin jazimatin. Artinya kewajiban kita di dalam hal puasa yang kedua adalah niat di setiap malam. Dan dinyatakan pula. Apa nyatakannya? Sengaja aku puasa. Kapan? Besok hari
besok. Daripada bulan suci Ramadan. Ramadan kapan? Tahun ini. Jadi nang dialami saat ini gitu. Karena nang tahun kemarin namanya nang qada. Sengaja aku puasa besok hari daripada puasa Ramadan tahun dulu. Kan itu dong. Jadi ada pernyataan secara khusus mubayyinatin. Kemudian yang ketiga, al-imsaku an isali syai'in ilal jawfi amdan ma'a zikri saumi. Fayabsudu saumuhu bil akli wasyurbi wassu'uti wal huknati. Artinya, dan yang ketiga yaitu menahan diri daripada menyampaikan atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka amdan basing haja. Jadi bersengaja, ada kesengajaan. Satu. Yang kedua, pertama bersengaja, yang kedua sadar seorang ini lagi puasa nih. Rahatan puasa, ingat kalau kita tuh sedang puasa, lalu kita memasukkan benda ke dalam rongga yang terbuka. Nah, lalu si pengarang ini dikatakan, maka fayab sudu saumuhu bil akli, rusak puasanya itu dengan sebab makan, wasyurbi minum, wasu'uti dan mahiyut-hiyutan pada hidung. Ada kalau obat bahari itu, kalau obat pilek itu, nah pada hidung lah, mahiyut kan apa ngaran deh. Nah, tapi fatwa ulama nang ini kan kalau kita apa nih, pesuip apa dah? Ada kada batal kan? Ya kan alangkah lebih bagusnya itu dilakukan malam hari. Jadi supaya menghindari khilaf. Nah. Kemudian yang keempat, al-imsaku anil jima'. Kewajiban kita di dalam hal puasa menahan diri daripada melakukan hubungan badan. Ini jangan coba-coba ndak nikah di hari Sya'ban. Bagus dia Sya'ban, 14 Sya'ban nikah. Bulan madu. Di zaman Rasulullah kan ada nang kayak tolak. Datang si anak muda bawa bininya, "Ya Rasulullah, halaktu." Kata wahai Rasulullah, aduh, masalah besar nih. Ujar Rasulullah, apa masalahmu? Wahai Rasulullah, kami nih baru menikah bulan madu. Gak tahan biniku nih rupanya. Datang langsung peluk cium aja. Batal kada? Batal, ujar Rasulullah kamu. Pas datang pula, kai-kai nenek-nenek ini datang juga sini. Ya Rasulullah, ada masalah besar. Apa Usidin? Kami ini lawas kada bertamuan, rupanya ini kada tahan juga, langsung meragup mencium jalan aku nih. Maka aku puasa, batal kada batal, ya Rasulullah kada batal. Di hadapan si anak muda tadi, ujar si anak muda, ya Rasulullah, ad-dinu wahid, agama kita cuma satu, Tuhannya pun satu juga, nabinya sekong pian aja, apa hukum berbeda, padahal masalah sama pada bercium. Kenapa aku nih maka batal, si yang berdua tuha tu kada? Ujar nang Nabi napa? Kalau nang sudah tuha itu sudah bisa menguasai diri. Ibaratnya tuh ada istilah pepatah. Namun kita umur 20 ini, pandangan hidup. Sudah tuha tuh, bukan pegangan hidup lagi. Sandaran hidup lawan harapan hidup. Mbah dipandang kada hidup jua, dipegang kada hidup jua. Disandarakan, diharap bergerak juga rupanya jangan. Sekalinya napa aja seminggu ya kada ada perainya aja kami. Yang tuha-tuha lain kisah. Batal nih toh, batal.
Kemudian al-imsaku anil istimna'i wa huwa ikhrajul maniyyi qasdan bi jima'in au bi ghairi jima'. Fa inna dzalika yuftiru. Yang kelima, kewajiban kita di dalam berpuasa itu menahan diri daripada istimna. Istimna itu ikhrajul maniyyi, mengeluarkan sperma, mengeluarkan air mani bersengaja. Bikas dijima'in, dengan tujuan jima, au bi ghairi jima'in, atau tidak dengan tujuan jima. Kalau Pak misalnya siang-siang dikeluarkan itu, nah itu batal puasa. Lalu bagaimana kalau orang tidur bermimpi? Nah, itu ada batal. Ada batal itu karena tidak dalam keadaan sadar. Jadi kalau dalam tidur itu apapun bentuk maksiat tidak dicatat. Jadi ibu-ibu menghendak mengambil dompet laki itu guring dulu, megal hanya masuk ke kamar kena. Hati-hati tapi nanti bisa ada yang praktek kena. Tak ada dosa ratan guring itu. Kemudian wasadisu, dan yang keenam, al-imsaku an ikhrajil qai'i, menahan diri dari basang haja muntah. Jangan mentang-mentang puasa kayak apa alasan supaya bisa berbuka nih. Ambil sendok, bujulur lidah, karik japen muntah toh. Nah, batalam je. Nah, hendak makan benarnya. Kada boleh basang haja, kada boleh basang haja muntah. Itu membatalkan puasa. Kalau memangnya masuk angin, memang alami sakit, muntah, habis muntah tuh kumur-kumur, lanjut puasa kada Bapak. Itu kada membatalkan. Yang membatalkan tadi basang haja. Kemudian was-sunanu fi shaumi sittatun. Adapun hal-hal yang disunahkan di dalam puasa itu ada 6. Yang pertama ta'khirus sahur, memperlambat sahur. Artinya sahur itu diusahakan jangan terlalu awal malam. Ya Allah, dan bini pina penyarikan pengoler itu bersahur jam 1, imsaknya jam 4. Aduh, jam 1 sahur dah. 1 jam 2, jam 3, jam 4 baru imsak, 3 jam dah. Habis dan yang di dalam nanti. Begitu imsak, nah jam 5, jam 6, kerocokan parut dah. Itu Nabi itu paling pas dah, bijaksana memilih waktu, berlambat-lambat sahur, tapi jangan sampai juga imsak. Nah, kira-kira begitu 1/4 jam lagi imsak, sudah kita selesai makan. 1/4 jam tuh bisa 2 pucuk tuh berokota. Nah, sawat. Jadi kan bagus bah, ada kekuatan, ada sangu kita. Nah, dianjurkan juga berdoa di waktu makan sahur itu. Bila selesai makan sahur, dianjurkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil barakah. Karena ujar Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla sholati. Artinya yang disunahkan di dalam hal kita sedang berpuasa yaitu segera berbuka. Begitu sudah berbunyi sirena itu sudah melabuh, berbuka. Bitamri, gunakan kurma, pakai kurma. Jadi sunnah dah. Nah, kalau kita berbuka dengan kurma itu sunnah Nabi, berarti menukar kurma juga duit yang kita pakai untuk menukar itu juga bagian daripada ibadah. Jadi jangan merasa rugi. Bahkan itu bagus sekali ya. Kurma itu bagus sekali, banyak sekali kandungan yang sangat bermanfaat. Di antaranya kalau orang hendak bagus suara itu makan kurma. Kenapa? Dia akan melumat atau menghilangkan lendir yang ada di tenggorokan. Kemudian awil ma'i atau air, tidak ada kurma, air boleh sudah. Kapan? Qabla sholati, sebelum salat maghrib.
Jadi minum kah dulu kan kurmanya sembahyang. Kadang nang imbah urang bebunyi serenai langsung Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kamat langsung sembahyang. Kalau dihabiskan orang pas kena 2 rakaat, habis aku bingkade, nah salah seorang dua, buka dulu. Wasalisu tarkus siwaki ba'da zawal. Sunnah yang ketiga, bahwasanya di waktu kita berpuasa disunnahkan tidak lagi bersiwak sesudah gelincir matahari. Apa rahasianya? Ini Rasulullah sangat mewanti-wanti. Kan sudah zuhur tuh ya Allah panas, jangan hendak terlalu berkumur-kumur. Kalau pindah kesadakan, pas berkumur-kumur kawan menyinggul, taguk kamu, selamat kamu. Jangan, itu dia makruh ya, makruh. Bau, sudah biarin bau mulut kita, karena memang puasa itu baunya itu sangat wangi nanti. Warabiu al-judu fi syahri Ramadan. Adapun yang keempat disunahkan di bulan Ramadan itu al-jud. Apa itu al-jud? Yani al-kirim atau pemurah. Banyak-banyak bersedekah, terutama untuk keluarga dulu. Ya, menu makan kita ditingkatkan. Ya. Uang belanja kita di rumah dilebihi daripada biasanya. Nah, kemudian yang kelima mudarasatul Quran, itu membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Bulan suci Ramadan ini bulan Al-Quran. Wasadisu, dan yang keenam al-i'tikafu fil masjidi, i'tikaf di masjid. La siyama fil ashril akhiri fahuwa adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf di masjid diutamakan, diistimewakan pula waktunya kapan? 10 hari terakhir puasa. Jadi 21, 22, 23, 25, 27, 29. 10 akhir itu diutamakan etikaf. Ada kita ini 10 akhir dah ribut mikirakan macam-macam. Mikirakan ibu kinalah nak mau olah napa kita nih. Nah, ibu-ibunya kayak itu juga. Pokoknya bulan puasa itu bulan keberkahan. Buktinya keberkahan apa? Jualan rame. Lah wadai karing, wadai basah rame juga. Itulah salah satu manfaat daripada hikmah bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan itu bulan yang sangat mulia. 11 bulan mesin kita nih, perut kita nih makan siang malam tuh makan, tapi begitu buah puasa lalu diatur waktunya, siang istirahat, malam baru makan. Jadi i'tikaf 10 hari akhir di bulan suci Ramadan itu adalah adati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita kawa beriktikaf. Ada kita nih iktikaf juga. Di mana? Di hadapan TV. Di kamar pasang WiFi, diam beriktikaf dulu. Jadi beriktikaf itu berniat masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid diniatkan dulu, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf diam di masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, baru sembahyang tahiyatul masjid. Setelah itu guringan lagi di masjid. Kan disuruh iktikaf berdiam aja. Ada wali Allah Subhanahu wa taala nang orang ini karena sabarnya luar biasa. Sabar luar biasa. Penyabar sekampungan tuh kadang kawan melawaninya nih. Sabar. Nah, tetapi di sisi lain kehidupannya ini budak, kada berbini. Di lain kampung ada seorang wanita luar biasa alim dan dia juga seorang wali. Nya tahu, wah, kasihan nang lelaki seduda ini. Jadi wali tapi kada naik pangkatnya. Lalu kayak apa cara supaya dia ini naik? Ringkas kata, nikahlah orang berdua nih. Begitu nikah, rupanya
nang bini ini mamai terus, mamainya di rumah mamainya. Tapi nang laki ini dia sabar terus. Kada tahan kemana pelarian, ke masjid. Pokoknya bila ke masjid besongsong bulik belembet. Datang ke rumah bermamai pulang bini ini. Akhirnya kada bubulikan di masjid, diam. Sampai ke masjid, rupanya nang bini, nah ujun nang bini kesempatan aku ini. Kesempatan datanginya ke masjid, dilabraknya pulang. Di tengah orang banyak, malunya luar biasa, tapi ya sabar menjawab kada. Akhirnya ambil kesimpulan, tolaknya merah jalan masuk, pas ketemu ada guha. Masuk ke dalam, begitu masuk ke dalam guha, di dalam guha itu ada hamba Allah Subhanahu wa taala berdua. Dua orang ini berdiam di dalam guha. Masuklah orang tadi, ujarnya, "Bolehlah aku empat tinggal sini?" Boleh aja. Bebas kita di sini. Terpikir, nah hanya masuk nih. Hiba makanlah, ujar dia nih. Dalam dua begini sini. Biar ini lawas kah sudah? Kami lawas kah? Berapa tahun? Lebih 2 tahun deh. Dalam guha nih. Apa gawe? Saya ada gawe. Guha. Sampai waktu makan merasa lapar deh. Pian berdua tuh hiba makan. Gampang aja kan. Begitu sampai waktu makan, nah jadi saya kok angkat tangan seret. Bam turun satalam. Nasi mandi deh. Makanan. Makan. Nang hanyar datang teh kan merasai makan pertama. Hebat sih dia berdua ini. Berdoa nih datang makanan. Malam kayak itu juga. Sehari, 2 hari, 3 hari paksa ambet takon. Si dakam berdua tuh apa amalan? Kok bisa dari langit turun makanan berdua ini nyaman banget? Ujarnya kami ini berdoa aja. Tolong balajari. Apa doanya? Kamu hendakkah? Ayo aja. Dibacakannya pendek sekali. Ya Allah, dengan berkat si anu bin si anu nang panyabar nang kada pernah sarik lawan bini, tolong beriakan makanan turunakan ke sini. Padahal nang dijadikan sarana sebagai wasilah, sebagai tawasul, ya Allah dengan berkat si anu nang panyabaran di mamai bini pun kada pernah marahnya. Tolong turunkan makanan. Hanyar sadar, ya Allah, berarti si ikam berdua ini selama ini menjual aku lawan Allah Ta'ala leh. Nah ini artinya apa? Kadang-kadang orang itu mempunyai pangkat dan jabatan derajat di sisi Allah Ta'ala, tapi kada tahu. Dan itu perlu bukan diluruskan, artinya disentil supaya sadar. Kadang-kadang orang tuh berilmu, tapi kada sadar bahwa ini tuh berilmu. Ya. Manusia itu ada yang berilmu, sadar bahwa dia berilmu, nah itu bagus. Tapi ada yang berilmu, kada sadar bahwa dia berilmu. Nang parah itu apa? Orang bodoh, kada sadar bahwa seorang itu bodoh. Nah itu repot banar. Repot banget di masyarakat nih, repot banget. Jadi mudah-mudahan kita diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala ampuni dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan ibu bapak kita, guru-guru kita, barataan kepada guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, panjang umur di dalam iman dan takwa, diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menyampaikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada guru-guru kita yang sudah wafat, mudah-mudahan di alam kubur mendapat rahmat maghfirah. Kepada kita barataan yang hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan selalu diberikan bimbingan oleh Allah taala, dijauhkan daripada segala bencana dan kesusahan di dunia, lebih-lebih kesusahan di akhirat. Keluarga kita, suami, istri, anak, cucu, zuriat kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah taala, dipelihara, dijauhkan daripada gawian dosa dan maksiat, terutama maksiat narkoba dan pergaulan bebas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.